Channel 93,6 FM, setelah musik terbaik. Channel radio asik tanpa penyiar. Radio asik tanpa penyiar. Channel. X People, senang jumpa Anda kembali di talk show menarik kali ini bersama narasumber kita dari TV Desa. Langsung saja saya menyapa beliau, ada Bapak Suryo Koco Suryo Putro. Apa kabar Pak Suryo? Baik, Mbak Eri. Baik. Ini panggilnya Pak Suryo karena depannya Suryo semua ya Pak ya? Iya, keluarga Suryo. Oh, keluarga Suryo, betul. Baik Bapak, sebelum saya bertanya lebih banyak ke Bapak, saya boleh bacakan profilnya ya Pak ya? Silakan. Nah, Bapak Suryo Koco Suryo Putro ini aktif di pemberdayaan masyarakat sejak 1996. Pernah mendampingi kepala desa, perangkat desa sejak 2004 ya, dan menjadi pemimpin redaksi TV Desa sejak 2016, kemudian menginisiasi Mobile Jurnalis Desa 2020 dan 2023 juga menjadi Mobile Jurnalis Indonesia. Mujo Indonesia Jurnalis Pancasila. Ini Bapak, sebelum saya ngobrol lebih banyak langsung ke materi, diceritakan sekilas nih, aktivitasnya banyak banget dan ini sudah dari tahun 96 ya Pak ya? Ya. Nah, sampai saat ini apa yang masih dikerjakan Pak? Oke, terima kasih Mbak Eri. X People ya. Iya, betul. Jadi kalau yang saya kerjakan sebenarnya lebih pada di awal ini kan saya selesai kuliah itu di samping punya bisnis advertising, saya juga aktif untuk melakukan pendampingan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Dulu kita punya namanya organisasi Lembaga Pemberdayaan Bangsa, itu di Semarang. Kemudian beberapa kegiatan kita pendampingan masyarakat waktu itu fokus kita lebih pada urusan orang kena dampak ketika ada proyek, kemudian mitigasi bencana dan seterusnya. 2004 dari 96 kemudian sebelum masuk ke teman-teman desa, kita aktif di lembaga untuk pemberdayaan atau urusan pariwisata. Jadi dulu kalau teman-teman pernah mendengar ada Borobudur International Festival, itu alhamdulillah saya salah satu yang memberikan ide gagasan bersama teman-teman dari Java Tourism. Oh, okay. Nah, 2004 kita bertemu dan berkenalan dengan teman-teman kepala desa Jawa Tengah. Jadi kepala desa, perangkat desa Jawa Tengah tergabung dalam Praja, itu kita ketemu, kemudian kita menyadari atau baru tahu bahwa demikian ada masalah dengan desa. Akhirnya kemudian kita melakukan pendampingan mulai dari 2004, kemudian 2006 ini lahirlah satu organisasi yang levelnya tidak hanya Jawa Tengah, tapi levelnya nasional dengan nama Parade Nusantara, Persatuan Kepala Desa Perangkat Desa Nusantara. Kebetulan karena saya bukan kepala desa, bukan perangkat desa, akhirnya saya menjadi disepakati oleh teman-teman menjadi direktur eksekutifnya. Jadi kita yang membantu untuk ada masalah-masalah kemudian kita coba carikan jalan keluar dan seterusnya. Nah, dari situlah kemudian berkembang menjadi waktu itu kita mempermasalahkan undang-undang pemerintah daerah yang di dalamnya ada urusan pemerintah desa, kemudian ada PP 72 dan seterusnya. Kita gulirkan itu, ada beberapa yang teman-teman merasa aturan ini tidak atau kurang berpihak kepada desa. Akhirnya bergulir sampai akhirnya 2014 ini lahir Undang-Undang Desa. Jadi kira-kira itu yang saya lakukan, walaupun kalau untuk proses Undang-Undang Desa saya sampaikan bahwa saya mendampingi teman-teman dari 2004, kemudian terakhir itu 2012. Setelah 2012 sudah banyak teman-teman yang membantu, akhirnya saya lebih fokus kepada organisasi yang kita bikin, yaitu organisasi Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, yang kemudian
setelah undang-undang desa lahir, kemudian kita kepikir bagaimana apa yang bisa dikerjakan untuk desa. Nah, dari situlah kemudian lahir gagasan TV Desa, kemudian pada perjalanan alhamdulillah sampai sekarang agenda itu masih ada. Kira-kira itu Mbak, tadi agak panjang. Nggak apa-apa, kalau namanya sejarah nggak boleh ada yang hilang, biar nggak missing link ya Pak ya. Baik, kalau misalnya saya boleh simpulkan, sampai akhirnya terbentuk yang namanya TV Desa, Pak Suryo ini boleh dibilang tahu permasalahan sampai ke akar-akarnya ya Pak ya. Karena Insyaallah, ya. mengatasi banyak permasalahan, mendampingi, bahkan itu tadi ada Perhimpunan Kepala Desa Nusantara bahkan ya Pak ya. Baik Pak Suryo, langsung saja kita ke ngobrol mengenai TV Desanya ya Pak ya. Oke. Pak, kalau misalnya boleh dideskripsikan, TV Desa ini apa sih Pak? Kemudian melihat dari, kalau biasanya sesuatu akan berjalan baik, kita mulai dari ada slogan-slogannya, biar ini ada relnya gitu ya Pak ya. Monggo dipersilakan. Oke, jadi TV Desa sebagai sebuah gagasan itu adanya di 2010 sebenarnya, sebagai sebuah gagasan. Waktu itu 2010 kita mencoba untuk menggagas TV itu, tapi memang kita belum punya kemampuan secara bisnisnya, karena bisnis TV waktu itu ya untuk kan sesuatu yang luar biasa. Akhirnya gagasannya sebenarnya lebih pada bagaimana ada satu channel khusus siaran televisi yang hanya bicara desa dan pedesaan. Oke. Karena pasca reformasi kita melihat bahwa stasiun-stasiun TV lebih kepada apa yang diinginkan untuk ditonton masyarakat. Jadi ya mungkin drama-drama, kalau sekarang Korea, kalau dulu kan India, kemudian sinetron yang kemudian sinetron yang mengerikan dan seterusnya. Nah, kita kepikir setelah reformasi ini kita nggak pernah mendapatkan lagi siaran-siaran seperti zaman kita kecil dulu. Di TVRI ya. TVRI, jadi Kelompok Pencapir dan seterusnya. Iya betul. Nah, dari situ kemudian kita terpikir, tapi tidak bisa terrealisasi. Alhamdulillah kawan kita, teman perjuangan dan orang yang saya hormati juga, almarhum Sutir Santoso, itu kemudian punya kemampuan untuk mengajak mitra sehingga kemudian lahirlah TV Desa pertama kali itu dengan menggunakan satelit. Jadi satelit waktu itu kita pakai Viva Plus, itu di 2014, tepatnya 16 Juni 2014 itu lahirlah TV Desa. Kemudian pertama kali tayang di satelit, kita menggunakan providernya Viva Plus. Kemudian ada sesuatu dengan Viva Plus, kita geser ke Aura TV. Kemudian yang paling lama kita setelah dari Aura adalah ke Nin Media. Jadi kita fokusnya lebih ke TV satelit. Nah, slogan yang dibawakan waktu itu, karena awal-awal itu sebenarnya Kementerian Desa kan juga baru terbentuk, jadi masih belum bisa berkomunikasi baik. Awalnya TV Desa ini bersinerginya dengan Mabes TNI. Jadi akhirnya karena kedekatan itu dan seterusnya, dan karena kesamaan visinya, maka TV Desa mengusung slogannya adalah Perekat Jati Diri Bangsa. Diulang Pak. Perekat Jati Diri Bangsa. Perekat Jati Diri Bangsa. Jadi merekatkan jati diri bangsa. Semangat kita adalah menampilkan identitas atau keragaman dari desa-desa dan seterusnya. Itu yang kemudian kita jadikan slogan kita. Nah, dalam perjalanan kemudian kita menambahkan kembali tagline. Jadi kalau tadi slogan, tagline kita sekarang adalah desaisme.
Desaisme itu adalah bisa dimaknai desa ismi. Jadi kalau mau ngomong desa ya TV desa yang paling fasih, kira-kira seperti itu. Tetapi sebenarnya desaisme ini lebih membawa kepada semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Jadi kalau ibarat kata kalau memuliakan itu berarti mengarus utamakan, kita mengutamakan desa. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan tentang TV Desa. Dan hari ini TV Desa sedang istirahat, tidak di satelit, tapi kita ada di platform aplikasi Genflix dan juga kita live streaming 24 jam juga dari website yang kita punya. Dan kita juga dengan perkembangan teknologi TV Desa untuk medianya itu kita juga menggunakan media online tvdesanews.id. TV itu Mbak. News.id ya Pak ya. tvdesanews.id. Baik. Ini langsung menjawab semua pertanyaan ya Pak. Deskripsinya, slogannya, kapan berdiri, tadi cerita sekilas tentang pendirinya, pemiliknya, kesulitan awal berdiri, terus tiaranya di mana. Nah Bapak, kalau ini yang paling simpel, Pak, saya orang awam. Pak, saya pengen nonton, gimana caranya nonton? Selain tadi yang disebutkan di tvnews.id ya. Ya, TV jadi Desa kalau News ya? Jadi kalau pengen nonton TV Desa satu yang selalu on 24 jam itu ada di aplikasi Genflix. Jadi Genflix itu bisa menggunakan Android, bisa menggunakan iOS, tinggal download aja, di situ tinggal dipilih live TV, ada TV Desa di situ. Kemudian kalau umpama saya pengen ngikutinya hanya kalau ada acara-acara live interaktif aja. Nah, untuk live interaktif kita paralel ada di siaran Genflix dan juga ada di channel YouTube. YouTube kita TV Desa itu di sana akan ada informasi untuk kemudian kapan ada acara live, talkshow apa, narasumbernya siapa dan seterusnya ada di situ. Jadi itu yang untuk bisa mengakses. Jadi kalau akses 24 jam ada kita pakai Genflix. Kalau pengen nonton pada saat acara-acara live interaktif dan program tertentu, direktori kita ada di channel YouTube. Nah kalau ingin tahu berita-berita, jadi TV Desa ini ada dua tim, satu tim news, satu tim live. Kalau yang untuk news itu kita ada di channelnya TV Desa News, di channel YouTube juga ada. Nah itu yang untuk news. Kalau untuk yang live ya tadi di YouTube ya Pak ya. TV Desa News. Baik, Bapak nanti kita akan bahas mengenai program-program TV Desa ya. Baik ex-people, kita akan kembali berbincang dengan Bapak Suryo Koco Suryo Putro. Ini sangat menarik karena memang spesialisnya desa. Ini sebenarnya kita semua ini Indonesia ini desa besar ya Pak ya. Desa. Maka tadi disebutkan perekat jati diri bangsa itu ngerasa kayaknya rasanya waktunya kembali ke akar rumput gitu. Salah satunya sebenarnya kita ingin membawa kepada salah satunya kita ingin mengikut apa yang disampaikan oleh proklamator kita Bung Hatta, bahwa Indonesia itu akan bersinar bukan karena obor di Jakarta, tetapi karena lilin-lilin di desa. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang bagaimana mensejahterakan Indonesia, maka yang paling sederhana adalah yang harus kita lakukan mensejahterakan desa-desa di seluruh Indonesia. Luar biasa. Baik, ex-people, kita akan bahas nanti mengenai apa saja sih program TV Desa setelah yang berikut ini. iChannel 93,6 FM, setelah musik terbaik. iChannel, radio asik tanpa penyiar. Radio asik tanpa